Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Purna Putra dengan NPM 2024-110030. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan proyek UAS jaringan komputer, yaitu Activity Basic Cisco Device Configuration menggunakan Cisco Packet Track. Jadi, pada topologi ini terdapat satu buah PC dan sebagai host 1 dan satu buah router 1 dan satu buah switch 2960. Hubungan host ini ke router menggunakan kabel crossover, sedangkan router switch menggunakan kabel straight host. Nah, di sini kita menggunakan pertama menggunakan kabel crossover di bagian host 1 dan mengklik fast Ethernet 0 dan pencet router 2 menggunakan ke fast Ethernet 0,0. Lalu kita menggunakan straight probe di router 1 di fast Ethernet 0/1 dan switch sama seperti router 1 di fast Ether 0/1. Lalu kita menggunakan juga konsol di host 1 di RS3232 dan di routernya kita pilih konsol. Sebelum kita mulai ke terminal, kita harus menghidupkan dulu routernya dan juga PC-nya juga kita hidupkan. Jika sudah, kita akan menuju ke terminal, pencet host 1, lalu ke desktop, lalu kita masuk ke terminal. Ini adalah tampilan awal terminal. Di langkah awal, kita akan mengetik 0, lalu enter. Jika pressure tentu get started, maka enter lagi. Maka akan muncul router. Akan muncul router. Terus saya akan masuk ke mode privilege dan mode global configuration untuk mengubah hostname router. Jadi pertama kita harus mengetik enable, lalu enter, lalu konfigurasi terminal, configure terminal, lalu enter. Jika ada enter configuration command, maka akan berhasil. Kita akan lanjut mengubah hostname-nya. Ketikkan hostname router 1, lalu enter. Terus selanjutnya saya akan membuat banner keamanan atau match of the day. Pertama kita akan scan banner match mods, lalu pagar, lalu enter. Jika ada enter text message harusnya berhasil. Nah, itu kita akan masukkan unout horizon access is prohibited and will be processed. Lalu titik, lalu pagar. Cek dulu apakah benar. Jika ada typo, maka dia akan invalid. Jadi kita harus benar-benar ngetiknya. Jika sudah benar, kita akan mengenter. Lalu saya akan membuat enable secret. Pertama kita enable
secret class, enter. Selanjutnya saya akan membuat password untuk akses konsol. Jadi kita akan ketikkan line console 0. Kita akan passwordnya password go, enter. Sudah, kita login. Lalu exit. Berikutnya saya akan mengatur password virtual terminal atau telnetnya. Kita akan ketikkan line i015, lalu enter. Lalu kita akan buat passwordnya juga. Scroll, enter, login, dan exit. Jika sudah, saya akan membuat interface fast 0/0 menggunakan alamat tas akhir pada sunat kedua. Jadi kalau kita akan membuat interface FA 0/0, enter, dan kita akan membuat deskripsinya, description connection to host 1 with crossover cable. Jika sudah benar, maka akan langsung di enter saja. Lalu selanjutnya ada membuat IP address. Cek dulu apakah IP address-nya sudah benar. Jika sudah benar, maka lanjut ke enter saja. Lalu ketikkan not shutdown. Enter, lalu exit. Selanjutnya kita akan membuat interface fast 0/1 menggunakan alamat fast terakhir pada suntik 3. Jadi pada interface pertama kita akan ketikkan interface FA 0/1 atau 1. Enter, kita membuat deskripsinya, description connection to switch with strike cable. Lalu jika sudah benar, maka lanjut ke enter saja. Jika sudah, kita akan buat IP address juga. IP address 19 ke 219 dan 46.
Jadi kita membuat defaultnya 255 240. Jika sudah benar bagian IP-nya maka lanjut ke enter saja. Kita ketikkan shutdown lagi. Lalu exit lagi. Jika sudah, kita akan masukkan ke config lagi hostnya. Kita akan masukkan IP-nya. Jadi di IP-nya kita akan masukkan 19.8.219.133.219.17. Kita masuk next-nya, kita gantinya saja 240. Jika default gateway-nya kita masuk 98.133.219.30. Jika sudah, kita akan masuk ke command prompt untuk menguji koneksinya. Lalu di command prompt-nya kita ketikkan ping 98.133.219.30. Bentar. Jika ada tulisan replay from 19.8.133.219.00 bytes tipe 32, maka hasilnya berhasil. Nah, kita akan masuk ke terminal lagi untuk menampilkan running, melihat konfigurasi yang tersimpan di RAM. Tapi sebelum ini kita end dulu. Lalu kita masukkan ke menampilkan running config-nya. Show running config. Lalu enter. Jika sudah berarti berhasil, kita klik saja backpass. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan dan meriksa konfigurasi pada NVRAM. Kita ketikkan saja show startup config start config, lalu enter saja. Nah, setelah itu saya akan menyimpan konfigurasi pada RAM ke NVRAM agar tetap tersimpan pada perangkat walaupun saat di reset. Tapi sebelum itu kita akan ketikkan end dulu. Nah, dia akan memprosesnya. Kado. Nah, jika sudah, maka kita tuliskan copy running config dan startup config Nah, jika sudah ini kita akan enter saja. Lalu akan destination file name startup config, lalu tekan OK. Nah, dia akan building configuration OK. Jadi kita akan masuk ke switch. Kita masuk ke CLI. Lalu di sini kita pertama enter dulu. Jadi di sini kita akan seperti di host, kita enable dulu. Lalu configuration, figure, terminal. Lalu kita akan ubah juga hostname-nya. Hostname
switch 1, lalu enter. Jika sudah, saya akan membuat binary switch-nya. Lalu membuat warning. Sorry, the access only. Pagar. Lalu enter saja. Setelah itu kita akan membuat enable secret switch-nya. Dan lalu kita akan membuat hotspot console switch. Kita membuat passwordnya. Lalu login dan exit. Nah, kita akan membuat password VT-nya switch-nya. Lalu login, exit. Sudah, kita enter terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan menyimpan konfigurasi switch-nya. Dan startup config. Nah, jika sudah oke, maka kita akan cek resultnya apakah 100%. Nah, jika sudah 100%, maka berhasil. Kita akan cek resultnya ke assessment item dan sudah tercentang semua. Selanjutnya saya akan mengerjakan UAS PAK kedua, PKA kedua, Skill Integrasi Collection, Analysis the Application, and Transport Layer untuk completion dari 46% ke 100%. Ini langkah pertama. Kita akan masukkan dulu di PC pertama, lalu ke desktop, lalu masukkan IP-nya. Sudah masuk IP-nya, kita salinkan IP yang pertama tadi. Untuk ini untuk ID kan ID gateway-nya. Lalu masukkan juga DNS servernya. Sudah, kita akan close dulu.
ke config, karena sudah on, stop, kita close, masuk ke server. Ke sini kita masuk ke service, kita on kan di HTTPS. Lalu kita masuk config, kita akan masukkan juga dan juga IP-nya. Lalu tekan edit gateway ini. Jika sudah, kita close, kita masuk ke service, sudah diamankan, dan oke, kita masuk ke sini, ke desktop, ke web browser, dan untuk mengambil ID Edge server example.com-nya. Kita tempel lalu go. Setelah itu kita akan masuk ke sini. Kita akan cek apakah berhasil. Sudah, kita cek di bagian dashboardnya apakah 100% dan 100%. Segitu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.